Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Aris TV. Teman-teman, hari ini Bang Aris sedang berada di Kampung Gempalan ya, tepatnya di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Nah, hari ini teman-teman akan saya ajak ke sebuah lembah ya, yang lumayan cukup jauh dari perkampungan. Dan di lembah itu berdiri sebuah rumah ya teman-teman, yang dihuni oleh seorang bapak sendirian ya, dan kondisinya juga lumayan ya, cukup memprihatinkan teman-teman ya. Kita akan berkunjung ke sana. Seperti apa kondisinya? Seperti ini perjalanannya ya teman-teman. Jadi jalan aspalnya agak sedikit rusak ini karena di perkampungan, tapi kanan kirinya masih cukup asri, hijau. Masih banyak ditumbuhi oleh tanaman yang ditanam warga ya. Dan di sini juga banyak masih pohon kelapa ya teman-teman, kelapa dan bambu. Nah, jadi untuk jalan ini arah ke Kampung Cikadu teman-teman ya. Cikadu itu masuk wilayah Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Jadi seperti ini ya kondisinya ketika di pegunungan teman-teman. Jadi masih banyak jalan-jalan yang perlu dibenahin ya, karena perjalanan dari Majenang sampai ke Kampung Gempalan ini juga masih banyak jalan yang rusak. Nah, sekarang kita dilanjutkan dengan jalan kaki ya teman-teman, karena ini sudah mulai turun ke bawah. Ini jalannya masih belum diaspal, jadi belum dilapisi semen ya, masih batu-batu yang lumayan tajam. Jadi kita agak sedikit berhati-hati. Nah teman-teman, akhirnya saya sudah sampai di sebuah rumah yang sangat terpencil yang ada di sebuah lembah ya. Jadi di sini ada rumah sendiri ya. Nah, kita lihat kanan kiri ini banyak pohon kelapa, juga ada rambutan dan pinus. Nah, jadi kondisinya ini kita turun ke bawah nih teman-teman ya. Kita menuruni lembah. Jadi di sini terdapat lembah Grandong ya teman-teman. Lembah Grandong ini hidup menyendiri seorang laki-laki yang sudah hampir 15 tahun ya di tengah hutan atau di lembah seperti ini teman-teman. Nah, jadi tebing, bawahnya ini jurang teman-teman ya, jurang, dan sebenarnya dekat dengan mata air. Ini sudah berada di sini itu sudah 15 tahun teman-teman ya, di sini hidup menyendiri di sebuah lembah yang jauh sekali dari perkampungan. Nah, jadi ini berada di sebuah hutan kebun pinus. Seperti apa sih? Coba kita akan masuk ke dalam. Nanti bapaknya ini akan saya ajak ngobrol. Ini bapaknya ini Bapak Sutar teman-teman ya. Jadi ini dia orang pemberani yang hidup di tengah hutan, bisa menjadi seorang dukun ini teman-teman ya. Tuh. Ini rumahnya, rumah yang dari kayu ya, ukuran sekitar 4 meter dikali 5 meter ke belakang. Jadi di sini ada kandang ayam juga ini teman-teman. Ada kandang ayam. Di sana itu ada mata air ya di bawah itu teman-teman ya. Jadi ini dia berada di sekitaran mata air alami. Suasananya sangat syahdu dan suara alam juga sangat terdengar merdu ya. Ini ada suara-suara conggeret, suara-suara burung. Nah, seperti ini. Ini namanya Mang Sutar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini namanya Bapak Sutar.
Berapa tahun ya, Mang? 70-an lah. 70 tahun. Enggak di dia ya, Nak? Di dia enggak 2 likur. Di dia teh. Ya. Di sini udah 22 tahun, teman-teman. 20 tahun. Ini kondisinya seperti ini. Boleh ngecek dengan naon? Boleh, boleh, boleh. Nah, seperti ini. Jadi dapurnya masih alami. Ya, teman-teman. Ini kamarnya beliaunya ini, Bapak Sutar ini yang sudah menghuni hampir 22 tahun ya, Mang? 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Nah, ayeuna ngajak ngobrol ya, ya? Ya. Oke, sambil santai lah. Ya. Nah, seperti ini kondisinya, teman-teman. Jadi, Bang Aris sekarang sedang bersama Pak Sutar. Pak Sutar ini menghuni di lembah ini sudah hampir 22 tahun 22 ya, Pak. tahun. Nah, 22 tahun. 23 ayeuna lah. 23 jalannya Ya. gitu. Oh, siap. Kerasan di dia teh, Mbah. Ya. Lumayan lah. Lumayan ya. Terus amun jeung kehidupan sehari-hari mah teu kurang ya. Maksudnya jeung kebutuhan makan gitu. Nya pugu eta Mas Aris. Anu nu pake ngeluh nu mantak nanaon ge sering nama nya eta Kekurangan untuk kebutuhan sehari-harinya. Enggak poe-poena gitu. nya sehari-harina lah gitu. Nah, Minus. Terus ari penghasilan tina naon bae gitu, Mang? Dari apa saja? Penghasilan atuh naonnya paling ge lamun aya kai gede satangkal dijual. Ya sacukup-cukupna lah dicukup-cukupkeun gitu, dipaksa gitu maksudnya. Siap. Dipaksa gitu, dicukup-cukupkeun gitu. Terus jauh sote di dia amin teh kan nyahoan ku batur gitu. Gitunya. Oh, jadi untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman ya, kadang dia menjual kayu, jadi untuk kebutuhan beli beras maupun kebutuhan untuk makan. Jadi ya kondisinya tetap sebenarnya harus banyak bantuan sebenarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya siapa tahu ada yang mungkin niat untuk donasi atau apa bisa, nggak apa-apa nanti lewat Bang Aris pun gitu. Jadi ini memang kondisinya seperti ini, hidup sendiri di lembah. Sebenarnya sih ya mungkin untuk perhatian dari pemerintah ayahnya Mang Sutar. Ya ayah si ayahan istilahnya jauh karena Cukup. Jauh lah. Lain kurang cukup, jauh karena cukup. Ya. Jadi kalau sekedar bantuan mungkin BLT itu tetap dapat ya? Dapat. Nah, BLT itu tetap dapat teman-teman. Tapi karena kalau BLT kan cuma kebutuhan sesaat, nyamanya sesaat, tidak bisa untuk berbulan-bulan. Jadi untuk kebutuhan berikutnya tetap kudu usahanya, Mak. Gitu. Ya kadang-kadang ngajual walung, naon be gitu jauh. Pertanian aya di sekitar. Ya sekitar lah gitu maksudnya. Jadi teman-teman untuk mencukupi untuk menambah kebutuhan hidup, beliaunya ini menanam ya pertanian sedikit-sedikit teman-teman ya, ada labu, ada pisang, jadi bisa untuk dijual dan mungkin bisa dibantu dibelikan berasnya maksudnya gitu. Terus ini Mang Sutar. Selama 22 tahun di dia bahasa Indonesia, namun bahasa Indonesia Mang Sutar nangkep ente? Nangkepnya. Soalnya penontonnya kan banyak-banyaknya bahasa Indonesia ya. Nah, gitu. Selama 22 tahun tempatnya Mang Sutar ini kan tempatnya termasuknya tempat jauh di kampung, jauh di tetangga gitu kan. Iya. Pastinya tempatnya rada mistis. Mistik, Ya. apalagi di bawah sana itu ada mata air teman-teman ya. Tentunya kalau orang-orang Jawa atau orang-orang Sunda itu kalau sekitaran mata air itu kesannya kan mistiknya. Ya. Pengalaman mistik anu selama 23 tahun Mang Sutar naon, Mang? Nya anu jelas ari seperti kelihatan bentuknya mah cuman 3, cuman kalau suara kadang-kadang hampir setiap malam ada. Oh, jadi kalau dalam berbentuk wujud suara selama 23 tahun di sini nggak ada teman-teman ya. Ada. Cuma kalau suara-suara itu
Banyaknya, Mang. Banyak, kadang-kadang suara ayam, kadang-kadang suara orang, kadang-kadang suara orang nangis, Oh, gitu. kadang-kadang ada suara orang ketawa. Cuman ya suaranya doang, kalau Bentuknya? asli bentuknya nggak kelihatan, Nggak kelihatan. gitu, nggak kelihatan. Ngeri ya, teman-teman. Gitu. Memang karena saya Sudah terbiasa. sudah terbiasa, jadi Dianggap saya teman sendiri. lah, udah teman sendiri aja. Kebaturan gitunya. Iya, Oh, karena enggak sesuatu hal yang biasa selama 23 tahun menghuni lembah Cibadadud ini. Cidesol. Cidesol, namanya di sini Cidesol, teman-teman ya. Cidesol itu sebuah lembah sekitar mata air yang jauh dari penduduk, dan Bapak Sutar ini sudah hampir 23 tahun tinggal di sini. Dan beliaunya pun di sini pun cuma ya istilahnya saudaranya, Mang, termasuknya nggak Nggak punya ada, saudara. nggak ada. Nggak ada saudara, teman-teman. Jadi hidup sendiri di Cidesol ini. Jadi pengalaman mistis itu inti nama cuma suaranya, Mang. Suara. Orang ketawa, Nah, orang ketawa, orang nangis. orang nangis. Gitu. Kadang-kadang suara kucing besar juga ada, suara anjing. Mungkin kalau suara anjing mungkin anjing tapi nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Pernah nggak ayah suara orang atau suara ketawa sampai didatangin ke Sering. rumah? Dilihat gitu. Sering. Sering. Pakai senter atau pakai apa? Pakai senter. Cuman Ternyata nggak ada bentuknya kosong. nggak ada. Tapi suara kedengeran dekat. Suara kedengeran jelas. Jelas gitu. Jelas. Jelas kayak di depan gitu ya. Iya, suara orang batuk, suara orang ketawa, suara orang nangis itu jelas kayak depan jarak 1 meter lah. Gitu. Tapi ternyata Nggak ada, bentuknya nggak ada. Bentuknya gitu, wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa gitu nggak kelihatan. itu merasa pernah takut enggak, Pak? Ya Ya manusiawinya. manusiawi. Kalau takut kadang-kadang Ada ya, tetap ada ya. gitu. Kalau berani kadang-kadang. Tapi karena sudah terbiasanya nggak takut ya. Biasa. Karena saya batinnya gini aja. Ya sama-sama ciptaan Tuhan. Gitu ya. Gitu aja. Pasrah. Pasrah sama yang Lillahi bikin hidup. ta'ala. Gitu. Sering, cuman saya nggak berani berkata sama orang-orang, takutnya bohong, sangkanya bohong. Gitu. Padahal sering. Apalagi mau ngangkat Jumat Kliwon. Itu udah pasti, itu udah barang pasti. Itu. Suara ini dan itu. Kalau udah pasti suara kayak orang berantem, udah sering. Biasanya jam berapa, Mang Sutar? Jam 2 jam 3. Jam 2, jam 3 dini hari. Oh iya, ngadeket ke isuknya. Deket isuk. Menjelang pagi. Ya kalau sore mah jarang-jarang sih. Kalau Maghrib gitu malah nggak ada. jarang, maghrib malah nggak ada. Kayak sepi lah, kayak Sepi biasa. Kayak sepi biasa, kayak di kuburan lah gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau udah jam 12 sampai pagi, ke situ sering gitu. Sering jam 12 ke sana mah. Tapi kalau sekarang mah udah kayak biasanya. Nggak Ya udah seperti temen lah. udah seperti kayak di kampung gitu aja mah, orang-orang lah udah biasa gitu. Siap. Udah nggak dipikir Panjang lebar ini dan panjang itu. lebar lah, udah. Nah, seperti ya teman-teman, ini pengalaman Bang Aris ini berkunjung ke tempat Bapak Sutar yang lokasinya berada di lembah yang lumayan curam. Jadi rumah sendiri tanpa bersinggungan dengan masyarakat sekitar. Jadi jaraknya agak sedikit lumayan dengan tetangga yang paling dekat, teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti ini. Rumahnya juga masih ukuran sebaraha ya, Mas Sutar? 4 kali 5 meren, 4 kali genepnya. 46. 46 cuma. Terus seperti ini ya teman-teman, kehidupan di sebuah perkampungan. Baik teman-teman, seperti itu dulu video yang Bang Aris sampaikan untuk di kali ini. Semoga teman-teman jadi lebih saling menyayangi lagi antar sesama manusia. Dan tentunya ikuti terus selalu video-video Bang Aris di lain ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.